masalahnya kuartal ketiga dari sisi fundamental atau dari sisi earnings tuh kalau menurut kita di Sukor itu nggak terlalu baik ya. Kenapa? Karena ada 2 bulan di kuartal ketiga di mana kita akan sangat terpengaruh sama kebijakan PPKM yang lalu gitu ya, di bulan Juli, Agustus, di mana waktu itu kasus COVID itu melonjak signifikan sehingga pemerintah harus mengetatkan ekonomi. Nah ini nanti kita akan bahas bareng-bareng, akan berpengaruh pada sektor-sektor mana aja dan company-company mana aja. Tapi di sisi lain juga ada sih beberapa sektor atau company yang satu diuntungkan karena hal ini, kedua diuntungkan karena eksternalitas. Memang ada kenaikan harga komoditas ya di kuartal ketiga 2021 kemarin gitu. Nah, sekarang kita coba review market dulu deh di kuartal ketiga. Ini sebenarnya nggak full kuartal ketiga, tapi saya ambil dari 3 bulan terakhir. Jadi kalau teman-teman bisa lihat di sini bahwa rally market di 3 bulan terakhir itu adalah big cap back rally ya. Jadi kalau dilihat di yang sebelah kiri nih, yang leadersnya, kelihatan bahwa di sini hampir semuanya adalah saham-saham big cap ya, mungkin sekitar 70% lah dari penyumbang kenaikan indeks. Nah ini poin sini adalah kalau indeks kita selama 3 bulan terakhir naik 580 poin dari 6.040 jadi 6.600. Nah sekitar poin-poin itu sebarannya disumbang atau dikontribusi oleh saham-saham ini nih. Kita bisa lihat BCA itu menyumbang 158 poin kenaikan indeks kita. Jadi hampir berapa tuh ya? 25% dari kenaikan indeks di 3 bulan terakhir itu dikontribut sama BCA. Belum lagi kalau kita tambahin BRI, Telkom, Astra, Mandiri, top 5-nya ini mungkin sudah lebih dari let's say berapa? 60-70% dari kenaikan indeks itu didorong oleh 5 saham ini gitu ya. Jadi memang ini sesuatu yang mungkin di tahun ini kalau menurut saya baru kejadian di 1 bulan terakhir. Kita nggak ngelihat this kind of rally terjadi di sepanjang tahun ini ya, sebelumnya ya, yang benar-benar di-push dan disupport sama big caps emiten gitu ya. Dan kalau dilihat sebenarnya ketika IHSG relatively sideways di bulan-bulan mungkin sekitar dari Mei sampai Agustus gitu ya, sideways, tapi sebenarnya ada banyak saham-saham small caps tech sektor yang bergerak naik cukup signifikan. Nah tapi itu tidak berkontribusi banyak ke indeks. Kenapa? Karena memang yaitu point contribution-nya atau market cap atau bobotnya itu tidak terlalu besar ke indeks gitu. Tapi hal yang berbeda terjadi ketika 1 bulan terakhir big caps ini udah mulai naik ini. Pertanyaannya adalah kenapa? Ada yang bilang ini adalah foreign flow. Bisa dibilang begitu benar karena memang net foreign buy di 1 bulan terakhir itu naik signifikan, bahkan mungkin salah satu angka yang paling tinggi dibandingkan dengan bulan-bulan sebelumnya gitu. Terus apa sih yang ngebuat foreign flow masuk? Kalau kita diskusi sama ekonom kita, sebenarnya ada banyak hal. Pertama dari sisi trade balance kita ya, yang tadinya mereka cuman tadinya kita berpikir bahwa trade balance tuh nggak akan se-strong ini gitu. Tapi ternyata di 2-3 bulan terakhir trade balance achievement tuh sangat kuat, sangat tinggi, selalu surplus, bahkan seringkali di atas 2 billion US dollar. Ini membuat kinerja neraca keuangan kita kuat, rupiah kita menjadi sangat solid gitu. Dan kemudian juga hal lainnya adalah ini membuat penerimaan APBN itu juga naik ya, sehingga ekspektasi bahwa budget yang harus dikeluarkan pemerintah untuk menangani COVID, kenaikan angka COVID di bulan Juli Agustus kemarin itu akan mengambil defisit yang cukup banyak, ternyata enggak gitu, karena ketolong sama penerimaan negara yang sangat baik, sehingga ini membuat ekspektasi di bonds juga cukup baik karena memang mereka melihat bahwa ternyata pemerintah nggak terlalu banyak akan menerbitkan hutang karena memang penerimaannya sangat kuat dari sisi eksternalitas gitu. Nah ini sedikit banyak yang mendasari kenapa investor asing masuk cukup signifikan ke Indonesia. Selain karena Indonesia juga lagging. Kalau sebelum bulan ini
mungkin sampai September kita tarik, itu Indonesia itu bisa dibilang lagging dibandingkan beberapa negara lain dari sisi equity performance gitu ya. Jadi mungkin ini apa ya, pembalasan dendam lah Indonesia terhadap negara-negara lainnya. Kita lihat indeks kita bisa naik sangat signifikan, hampir 10% hanya dalam waktu kurang lebih 2 minggu sampai 1 bulan terakhir gitu ya. Nah ini kalau dilihat lagi sektor rotationnya, ya ini kelihatan jelas ya. Ini yang atas ini bahkan adalah year to date performance ya. Kalau year to date performance indeks naik 11%, dan kalau dilihat ada banyak sekali saham-saham dari sektor teknologi yang masih kelihatan naik selama year to date dari awal tahun sampai sekarang. Dan kemudian di bawahnya ini menarik nih, ini baru berubah sekarang nih kayaknya nih. Sektor energi, tadinya sektor energi itu kalau di bulan September tuh masih agak di bawah-bawah gitu ya. Nah, kalau kita lihat dalam 1 bulan terakhir, ini kelihatannya 3 bulan ya. 3 bulan terakhir itu shifting kenaikannya. Jadi bahkan sektor teknologi dan healthcare, 2 sektor yang sampai dengan ya mungkin sekitar bulan Agustus akhir itu perform sangat baik, tapi ternyata secara kumulatif di 3 bulan terakhir itu relatively minus bahkan ya. Saya pikir ini koreksi banyak terjadi justru ketika di 3 minggu terakhir atau 1 bulan terakhir, ketika saham-saham big caps dan sektor energi, industrials, financials itu menjadi penyumbang kenaikan terbesar di indeks gitu. Jadi ya saya pikir ini adalah a shift into value and cyclical stocks. Kenapa? Karena memang satu, sektor-sektor ini sudah lama underperform walaupun kinerjanya relatif baik gitu ya. Kedua, karena memang yang masuk adalah kalau menurut saya ini adalah big money gitu ya. Kelihatan dari foreign net buy yang masuk cukup besar. Selain itu juga kalau kita ngobrol sama klien institusi kita, ketika hal seperti ini terjadi, mereka harus keep up dengan market. Karena kalau mereka masih mempertahankan strategi mereka di kuartal kedua dan kuartal ketiga, di mana mereka main small caps, itu mereka akan kalah performance-nya. Jadi in a way ada porsi di mana setelah big money masuk, kemudian teman-teman di institusi juga ikut masuk untuk maintain mereka punya benchmarking performance terhadap indeks gitu ya. Jadi ya dual fired boost untuk market kita gitu. Nah sekarang pertanyaannya adalah masih jalan atau enggak gitu. Dari obrolan kita sama beberapa klien institusi, most of them bilang mereka udah well positioned. Artinya rebalancing portfolio atau rotation dari sektor yang sebelumnya ke yang sekarang trending itu sudah bisa dibilang selesai, dan sekarang mereka lagi wait and see aja ngelihat apakah tren ini masih akan berlanjut atau mereka harus mulai cari strategi baru menuju ke akhir tahun gitu sih. Jadi ya saya pikir juga ya kalau kita lihat 10% return dalam 3 bulan terakhir atau bahkan mungkin dalam 1 bulan terakhir, saya pikir sudah cukup beralasan buat kita untuk bilang bahwa the glass is already half full lah ya gitu. Jadi untuk teman-teman yang mungkin sudah punya position yang cukup baik dan sudah cuan gitu ya, nggak ada salahnya untuk mulai reconsidering untuk take profit kalau menurut saya di level yang sekarang gitu. Nah alasan lainnya lagi adalah kenapa? Karena sebentar lagi earning seasons nih teman-teman, Bapak Ibu sekalian. Jadi kelihatannya akan dimulai minggu depan. Ada beberapa bank yang akan mulai launching mereka punya third quarter financial performance gitu ya. Nah ini agak sedikit ngeri-ngeri sedap kalau menurut saya untuk kuartal 3 ini gitu ya. Jadi kita tahu bahwa di kuartal 3 ada PPKM ya, dan I can say loudly lah negatively impacted lah. Ada beberapa sektor yang memang ya mungkin kita udah sering belajar ya dari sejak 2020 pandemi kemarin, kalau angka kasus naik, kalau lockdown, sektor mana yang jelek, sektor mana yang bagus. Dan belajar dari situ, saya percaya di earnings kuartal 3 ini mungkin akan terjadi hal yang sama gitu. Nah kalau kita review pergerakan yang atas ini adalah
revenue delivery dari indeks ya. Ini mungkin ada sedikit anomali di 2017, tapi most of the trend itu kurang lebih benar. Jadi kalau secara revenue delivery ketika awal-awal pandemi kemarin di kuartal 1 2020 itu drop signifikan di kuartal 1, kemudian mulai improve kuartal kedua dan seterusnya. Dan ini adalah kuartal pertama 2021, ini kuartal kedua 2021. Kita bisa lihat bahwa recovery-nya sangat signifikan di kuartal kedua 2021. Ini selain memperlihatkan bahwa ada potensi high base di kuartal kedua 2021 yang memang masuk akal, karena kalau kita ingat di kuartal pertama tuh ada PSBB ketat waktu itu, atau apalah itu namanya, pokoknya ada pengetatan. Kemudian di kuartal kedua udah nggak ada, udah dilonggarkan, dan kemudian ada Idul Fitri. Nah itu ada lonjakan aggregate demand yang sangat luar biasa kalau menurut saya di kuartal kedua, sehingga membuat revenue achievement di kuartal kedua menjadi naik sangat signifikan. Nah masalahnya adalah karena kuartal 2-nya bagus, sementara kuartal 3-nya diketatin, diinjak remnya, itu akan membuat earnings result atau financial result di kuartal ketiga itu kelihatan sangat buruk dibandingkan kuartal kedua yang naik signifikan gitu ya. Nah ini yang kita harus antisipasi baik itu secara revenue maupun yang bawahnya nih secara earnings. Nah kalau yang bawahnya secara earnings ini agak menarik. Kalau dilihat earnings index itu baru mulai turun signifikan di kuartal 3 dan kuartal keempat. Berbeda dengan revenue achievement-nya. Saya pikir ini menarik. Kenapa? Karena kelihatan bahwa di kuartal 3 dan kuartal 4 itu profitability dari market itu mulai hancur-hancuran gitu ya. Bahkan jika dibandingkan dengan kuartal pertama atau kedua di mana revenue-nya drop duluan gitu. Nah ini agak lagging. Dan kalau dilihat juga kuartal pertama dan kuartal kedua 2021 ini naik signifikan. Jadi lagi-lagi ini akan ngebuat high base kalau dilihat dan dibandingkan secara Q on Q gitu ya, kuartal ke kuartal dibandingkan dengan kuartal kedua. Nah pertanyaan yang paling besar adalah kalau misalnya kuartal 3-nya jelek sekali Pak Bias, apakah nanti secara achievement full year itu akan miss atau tidak? Nah ini poin yang penting. Jadi saya pikir mungkin selain kita lihat earnings-nya akan jelek, yang kita takutkan juga adalah ada ekspektasi bahwa ada downgrade earnings dari konsensus. Baik itu ya dari Sukor juga kemungkinan besar ada. Kita ngobrol sama analis-analis kita semua dan mereka mulai antisipasi kalau misalnya kuartal 3-nya ternyata lebih buruk dari ekspektasi, itu mereka ada potensi untuk men-trigger potential downgrade di earnings forecast mereka gitu ya untuk beberapa sektor. Nah jadi ini juga yang harus diantisipasi oleh market sebenarnya. Makanya mohon maaf kalau hari ini pagi ini agak-agak gloomy sedikit gitu ya, tapi ya mudah-mudahan ini juga bisa jadi cautiously ya buat kita ya, karena indeksnya juga udah naik banyak, kemudian juga dari sisi earnings kita akan melihat earnings yang relatively jelek di kuartal 3. Jangan lupa download aplikasi M-Trade di Android dan nikmati edukasi premium sekarang.